Bertahun-tahun lalu kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun terus menuai perhatian publik meskipun dikaitkan dengan ajaran menyimpang, namun belum ada tindakan tegas terhadap operasional Ponpes Al Zaitun. Mengapa kontroversi Ponpes Al Zaitun terkesan dibiarkan begitu lama? Sore ini kita akan membahasnya dengan Utang Ranuwijaya, Ketua MUI Bidang Penelitian dan Pengkajian. Selamat sore Pak Utang. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Utang, kita ingin tanya ya, apa hasil kajian MUI terhadap kegiatan yang dianggap menyimpang di Ponpes Pondok Pesantren Al Zaitun ini? Baik, terima kasih. Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah menurunkan tim untuk melakukan penelitian dan investigasi ke lapangan. Tapi sampai hari ini belum mengambil kesimpulan terkait hasil penelitiannya. Yang kami dapatkan memang data-data sementara, ada data yang terkait dengan penyimpangan pemahaman agama, yang terkait dengan indikator 10 kriteria yang disebut sesat itu, ada yang terkait dengan persoalan fikih, ya, persoalan ibadah, ada yang terkait dengan persoalan akhlak, kemudian ada juga yang terkait dengan persoalan siasa. Itu yang baru kita temukan dan ini belum diambil kesimpulan. Masih sedang dilakukan pendalaman dan penelitian lanjutan di lapangan. Kemudian nanti setelah merasa cukup melakukan penelitian dan pengkajian, kemudian akan disampaikan kepada pimpinan. Dan nanti pimpinan yang menentukan apakah ini dipatwakan dan nanti seperti apa, mana yang bisa dipatwakan begitu. Ini nanti setelah penelitian lebih lanjut. Oke, jadi belum ada hasil penelitian yang resmi ya dari MUI tentang aktivitas ataupun ajaran yang diduga menyimpang di Ponpes Al Zaitun. Begitu kalau saya bisa tangkap apa yang Anda sampaikan, Pak Utang. Ya, data sementara memang sudah kita dapatkan. Data sementara sudah dapatkan yang terkait dengan kriteria yang 10. Ada yang terkait dengan persoalan ibadah yang seperti yang saya katakan tadi. Dan ada yang terkait dengan persoalan akhlak dan siasa atau persoalan politik. Jadi tidak menyimpang ya? Ya. Jadi ajarannya ini menyimpang atau tidak menurut MUI? Belum bisa disimpulkan karena yang menentukan menyimpang atau tidak nanti Komisi Fatwa. Oke, baik. Tapi tanda-tandanya ke arah menyimpang tidak, Pak Utang? Indikatornya sudah kami dapatkan. Indikatornya? Ya. Sudah kami dapatkan terkait dengan kriteria yang 10. Oke, jadi apa? Indikatornya menunjukkan bahwa ada tanda-tanda penyimpangan ajaran di Ponpes Al Zaitun? Ada tanda-tanda, tapi itu nanti menjadi kewenangannya Komisi Fatwa ya. Tim ini tidak punya kewajiban, tidak punya kewenangan untuk menyampaikan atau untuk mengatakan bahwa ini sesat atau ini tidak sesat, ini menyimpang atau ini tidak menyimpang. Baik, tapi ada tanda-tanda yang mengarah ke situ ya, betul ya? Iya, kelihatannya begitu. Oke, ini tentang tanda-tanda ataupun indikator yang sudah dihasilkan oleh tim pengkaji terkait dengan ajaran menyimpang di Ponpes Al Zaitun, apakah sudah disampaikan kepada pihak pemerintah, Pak Utang? Oh belum, ini tim ini juga masih terus melakukan pendalaman, ya, mengumpulkan data lebih lanjut, termasuk nanti akan dilakukan klarifikasi dengan Panji Gumilang. Jadi akan dilakukan tabayun dengan Panji Gumilang dan setelah itu baru disampaikan kepada pimpinan bahwa ini yang terkait dengan penyimpangan dan ini yang terkait dengan persoalan-persoalan lain begitu. Baik, ini agak aneh ya karena Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya sudah mencuit dan menegaskan bahwa ajaran Ponpes Al Zaitun di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menyimpang dan sudah mendesak pemerintah agar turun tangan. Padahal sudah ada penelitian ataupun kajian dari MUI sejak tahun 2002 tentang dugaan ajaran menyimpang di Ponpes Al Zaitun. Kenapa ragu-ragu dari MUI, Pak Utang? Yang disampaikan oleh Ketua Komisi Dakwah barangkali yang terkait dengan hasil penelitian tahun 2002. Ya, nah sekarang MUI sudah menunjuk lagi tim berikutnya untuk
melakukan penelitian ulang. Hmm. Ya, artinya harus ada update dari data lapangan, apakah betul datanya seperti tahun 2002 yang lalu, Oke. atau memang ada perbedaan. Nah, itu jadi memang sampai saat ini tim belum bisa mengatakan sama seperti 2002 atau tidak sama. Baik, saya ingin Karena tanya ini Pak Utang. tim tidak punya kewenangan tim untuk mengatakan itu. Ya, Oke, Pak Utang, tadi kan Anda katakan ya, ya dari hasil kajian tim yang sudah dibentuk oleh MUI ada indikator yang tanda-tandanya mengarah ke dugaan ajaran sesat ataupun ajaran menyimpang di Ponpes Al ya, Zaitun. Ini kan 2002 betul, betul. juga kajiannya tanda-tandanya juga sama. Kenapa MUI terkesan sangat hati-hati, sangat ragu untuk mengambil tindakan untuk melakukan rekomendasi ataupun menyimpulkan bahwa memang ada dugaan yang menyimpang di situ? Hmm. Halo, suaranya maaf kurang jelas tadi. Oke, ini kan kajiannya sudah sejak tahun 2002. Dan tahun Oh iya betul. 2002 hasil kajiannya itu memang menunjukkan adanya tanda-tanda yang ke arah menyimpang. Dan tadi Anda Betul. katakan bahwa hasil kajian tim yang sekarang juga tanda-tandanya indikatornya menyimpang. Pertanyaan saya kenapa MUI sangat ragu-ragu dan hati-hati sekali Pak Utang? Sebenarnya tidak ragu-ragu. Tahun Hmm, 2002 itu hasil pengkajian dan penelitian oke. MUI yang kebetulan waktu itu dipimpin oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin Hmm, dan saya sendiri sebagai anggotanya, itu sudah disampaikan ke pihak-pihak terkait ya, hasil penelitian itu. Nah kemudian berselang lama oke baik. kemudian akhirnya muncul tahun Oke, 2023 dan ya. ya. Dan kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita akan kembali membahas tentang polemik dugaan ajaran menyimpang di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu. Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua MUI Bidang Penelitian dan Pengkajian, ada Pak Utang Ranuwijaya. Pak Utang, saya akan lanjutkan kembali ya. Pak Utang, pimpinan MUI juga sudah menyebutkan bahwa dari hasil kajian MUI sudah ditemukan adanya kaitan antara Ponpes Al Zaitun dengan organisasi terlarang NII. Itu betul nggak, Pak Utang? Ya, itu data tahun 2002 juga Oke. dan Tanda-tandanya yang sekarang bagaimana Pak sekarang Utang? ya kami juga sekarang menemukan data-data dari lapangan, tapi ini juga harus terus didalami Hmm. karena memang yang ditemukan itu adalah data posisi Panji Gumilang sebagai panglima, kemudian banyak pihak yang terafiliasi ke NI KW 9 yang kebetulan memang merapat ke Panji Gumilang. Oke. Nah, data-data yang tertulis, data-data yang terdokumentasi itu belum kami temukan secara akurat ya di lapangan begitu. Oke, jadi sekarang yang tim kajian sekarang belum menemukan adanya kaitan antara Ponpes Al Zaitun dengan organisasi NII. Yang baru ditemukan hasil wawancara, hasil Oke. observasi terkait dengan pernyataan-pernyataan dari banyak pihak, dari beberapa pihak lah, yang mengaitkan antara yang bersangkutan dengan Panji Gumilang. Tapi data lain seperti dokumen-dokumen yang diperlukan itu belum kami dapatkan secara akurat ya datanya. Oke. Jadi memang Ya. perlu data lain, data-data pendukungnya untuk Oke, Pak Utang. mengaitkan antara Panji Gumilang dengan KW 9. Oke. Iya. Pak Utang, kalau pada tahun 2002 MUI sudah menemukan indikasi keterlibatan dari Ponpes Al Zaitun dengan NII, kenapa pada saat itu tidak langsung diambil tindakan tegas? Kenapa dibiarkan oleh Iya, MUI? MUI kan tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan. Sudah Karena memberikan MUI itu rekomendasi hanya, tegas kepada pemerintah? ya MUI sudah mengirimkan data-data dan hasil penelitian kami kepada pihak-pihak terkait. Oke. Ya artinya kepada pemerintah Hmm. terkait dengan data-data yang kami temukan.
Tapi ya kondisi situasi politik pada saat itu ya barangkali sangat Baik. tidak memungkinkan untuk menindak Al-Zaitun ya. Oke, Itu Pak. dilihat dari aspek politiknya. Oke, Pak Utang, Baik. berarti MUI mengakui ya ada kesan pembiaran selama belasan tahun terhadap Ponpes Al Zaitun karena kondisi politik pada saat itu ya? Saya melihatnya begitu ya, Oke, betul. Oke. Ada kesan begitu. ada kesan begitu. Kenapa kemudian sulit sekali menindak Ponpes Al Zaitun? Apakah ada oknum yang melindungi Panji Gumilang, pendiri Ponpes Al Zaitun, karena aspek politik tadi Anda lihat? Ya, dulu kami melihat ada faktor-faktor itu. Hmm, Ada kedekatan dengan penguasa, kemudian beberapa jenderal yang terlihat seperti membackup posisi dan kedudukan pesantren Al-Zaitun itu. Oke. Ya, meskipun sekarang ya kami harus mengkaji ulang apakah memang ada kaitan atau apakah memang para jenderal itu masih membackup atau tidak. Ini yang sedang kami dalami juga. Begitu. Oke, ini Jenderal TNI apa Jenderal Polri yang Anda maksudkan yang membackup tadi Panji Gumilang, pendiri Ponpes Al Zaitun? Ya dulu kan sering diberitakan lah, dan banyak pihak yang sudah menyampaikan, dan saya kira informasinya sudah sangat terbuka di publik ya. Ada beberapa jenderal yang membackup pesantren Al-Zaitun. Nah sekarang mungkin nuansanya sudah lain saya kira ya, sehingga kami bisa lebih leluasa untuk masuk meneliti Al-Zaitun ini. Oke, jadi kapan rekomendasi akhirnya akan diserahkan kepada pemerintah tentang Ponpes Al Zaitun ini, Pak Utang? Sebelum itu saya mau menjelaskan dulu sedikit bahwa kewenangan Majelis Ulama Indonesia itu di bidang pemahaman keagamaan. Ya. Jadi penelitian yang pokok sebenarnya di bidang pemahaman keagamaan. Tapi kalau kami menemukan data-data lain, ya kami juga kumpulkan dan kami tentu rekomendasikan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan temuan tambahan kita begitu. Ya termasuk masalah politik misalnya atau masalah kriminal misalnya. Kalau kami menemukan data di lapangan tentu akan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Oke, jadi belum tahu ya kapan akan diserahkan kepada pihak-pihak terkait. Kita tunggu nanti bagaimana langkah tegas dari pemerintah untuk menyelesaikan polemik dari Pondok Pesantren Al Zaitun, karena sudah bertahun-tahun sebetulnya polemik ini menerpa dan menyita perhatian publik, tapi karena ada oknum-oknum yang berkuasa yang melindungi pendiri Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang, makanya sulit untuk ditindak. Tapi kita harap kondisi politiknya sudah berbeda, polemik ini bisa diselesaikan dan Ponpes Al Zaitun bisa diberikan tindakan tegas. Terima kasih sekali Ketua MUI Bidang Penelitian dan Pekajian Utang Ranwijaya atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom. Kita waktunya sudah habis, Pak Utang. Mohon maaf sekali. Baik.